Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawit tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama beribadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua menjadi nikmat yang bisa menghantarkan kita selamat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, teriring harapan mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang iman, di mana Syekh Zainuddin Al-Malibari mengawali kitab ini dengan bab iman. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fath ayat 13 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka aku telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir neraka sa'ir atau api yang sangat panas. Para ulama menjelaskan pada ayat ini Allah memberitahukan kepada kita semua bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya maka tergolong orang-orang kafir. Dan bagi orang-orang kafir telah disediakan neraka sa'ir. Di samping itu, para hadirin jamaah rahimakumullah, iman itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam agama Islam. Kita tahu bahwa di dalam agama Islam ini ada dua komponen yang tidak bisa kita pisah. Yang pertama adalah takwa. Kemudian yang kedua adalah iman. Ini tidak bisa. Ada orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Satu contoh misalkan, ada orang yang suka berderma, suka membantu antar sesama, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Apakah itu akan menjadi amal soleh baginya? Jelas jawabannya tidak. Begitu pula sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah tapi tidak diiringi dengan amal soleh, itu pun juga tidak cukup. Makanya ulama ahli tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan bahwa ada tiga hal yang di dalam Islam itu tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Seperti halnya dua mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Makanya seringkali dijumpai di dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Amal soleh itu ketakwaan. Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu nggak bisa dipisahkan. Iman saja tanpa takwa nggak bisa. Takwa saja tanpa iman nggak bisa.
keduanya harus berjalan seiring. Kemudian hal yang kedua yang tidak bisa dipisahkan adalah sholat dan zakat. Ya, makanya di dalam Al-Quran sendiri kalimat sholat dan zakat itu seringkali beriringan. Aqamus shalah wa atuz zakah. Sholatnya tekun tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, nggak akan bisa selamat. Zakatnya rutin tapi dia tidak mau mengerjakan sholat pun juga tidak akan aman. Karena kedua hal ini adalah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Itu dua hal yang juga nggak bisa dipisahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama Allah luar biasa, ibadah nggak pernah telat, tapi sama orang tuanya kurang ajar, sama orang tuanya durhaka, nggak akan bisa selamat. Atau dibalik, sama orang tua taat berbakti, tapi sama Allah kurang ajar, sama saja, nggak akan bisa selamat. Nah, oleh karena itulah, maka untuk mengawali kajian kitab Irsyadul Ibad ini, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengawalinya dengan bab iman, karena memang iman ini merupakan hal yang sangat penting. Bahkan kalau kita mau mencari, ya, dari amal-amal ibadah yang kita lakukan, sisi keimanan itu ada di mana? Sisi keimanan itu ada pada niat. Jadi ketika panjenengan mengerjakan sholat, maka niat itu wajib kita hadirkan. Dan posisi niat ada di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan nilai dari ibadah itu dari niatnya. Tanpa niat nggak akan bisa sah. Itu satu contoh. Jadi dalam sholat itu terdiri dari beberapa rukun, terdiri dari beberapa syarat. Niat itu hanya menjadi salah satu di antara bagiannya. Tapi apabila itu tidak terpenuhi, maka semuanya tidak berguna, semuanya menjadi sia-sia. Ya, disinilah nanti kita akan membahas bagaimana tentang iman itu. Konsepnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut dengan orang kafir, dan orang kafir telah disediakan neraka sa'ir, yaitu neraka yang apinya sangat panas. Qala At-Taju As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa a'malul jawarih wala yu'tabaru illa ma'al iman wal imanu tasdiqul qalbi wala yu'tabaru illa ma'at talaffudzi bisyahadatain. Amal tubuh kita, ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang muncul pada diri kita, wala yu'tabaru illa ma'al iman, tidak dianggap kecuali bersama dengan iman, yang disebut dengan niat tadi itu. Sisi iman dalam ibadah itu adalah niat. Wal imanu tasdiqul qalbi, yang disebut dengan iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Bahkan salah satu hal yang menentukan doa diijabah atau tidak itu muncul dari dalam hati atau tidak, karena disitulah tempat keimanan. Saya kasih contoh. Orang tua, ada orang tua yang pernah tanya kepada saya, katanya doanya orang tua kepada anak itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya, yang artinya mustajabah. Tapi kenapa banyak orang tua yang mendoakan baik kepada anaknya kok gak mandi-mandi? Ndongakno anake pinter gak mandi-mandi, panggah nakal ae, panggah bodoh ae, misalkan.
panggah angel tuturane. Kok gak mandi-mandi? Coba sekarang dibalik. Kalau orang tua mendoakan jelek kepada anaknya, nek jari wong Jawa nyabdo anake. Mandi gak? Saya berani menjamin pasti mandi. Misalkan ono wong tua sampai atine loro gitu, terus didongakno. Muga-muga gak payu rabi. Ngono umpamane. Ya langsung gak payu rabi. Muga-muga cilaka. Lek wis disabdo karo wong tua, kan ada kisahnya. Bagaimana kisahnya Malin Kundang gitu. Dungane wong tua nek elek kok mandi, tapi nek donga apik kok angel mandi. Ternyata yang membedakan apa? Orang tua yang mendoakan baik kepada anaknya jarang sekali yang sampai dari dalam hati. Kadang-kadang doa itu hanya lewat di mulut saja. Tapi nek wong tua nyabdo anake tenono wis kadung ngoten nuwun sewu, itu munculnya dari dalam hati enggak? Dari dalam hati. Makanya kenapa spontanitas secara seketika doa itu diijabah. Inilah yang membedakan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Itu semuanya yang ia lakukan muncul dari dalam hati. Makanya kenapa yang diucapkan mustajabah, yang dilakukan diterima oleh Allah, karena memang semua perbuatannya itu muncul dari dalam hati. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffudzi bisyahadatain. Amal tubuh kita, ya, amal soleh kita tidak sah kecuali tanpa iman. Iman tidak sah kecuali disertai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lisan. Makanya kalau ada yang meremehkan ucapan lisan, mohon maaf, kita bisa diakui keislamannya karena ucapan lisan kita. Bahkan kita dianggap kufur terhadap agama Islam, menjadi orang kafir pun juga karena ucapan kita. Makanya perlu dijaga. Sampai-sampai begini, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan sebelum sholat upayakan kita membaca syahadat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Misalkan saat ini kita mengerjakan sholat zuhur. Seandainya sholat zuhur kita ini diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah, seandainya diterima, misalkan sampai waktu asar nanti, apakah berani menjamin bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kita kufur kepada Allah? Belum tentu. Kadang-kadang kita guyonan sama teman-temannya, misalkan nih, lapo gak mau Quran misalkan, terus dijawab, wah yosef pentingan garap tugas daripada maca Quran, misalkan begitu kan. Nah ini kan nggak sadar kita bahwa ucapan itu masuk kategori ihanatul Quran, meremehkan terhadap Al-Quran. Beda lagi kalau misalkan saya cek repot mari ngene kok tak maca Quran, nah itu beda lagi. Tapi kalau membandingkan membaca Al-Quran dengan mengerjakan tugas, itu beda lagi nanti konsekuensinya. Sudah masuk kategori kekufuran. Ketika kita sudah melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran, melakukan sholat tanpa membaca syahadat, dipastikan tidak akan bisa diterima. Karena kita masih dalam keadaan kufur dan belum mengucapkan syahadat. Makanya Imam Ghazali menyatakan supaya amal soleh kita tidak menjadi muspro, ya, tidak menjadi sia-sia, sadurunge sholat awake dhewe maca syahadat. Apa abote maca syahadat? Gitu. Kemudian yang berikutnya, wa naqala an-Nawawi fi syarhi Muslimin ittifaq ahli sunnati minal muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana biqalbihi wa lam yantiq bi lisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan finnar. Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengutip kesepakatan ulama
ahli sunnah, dari golongan ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, menyatakan bahwa orang yang beriman di dalam hati saja namun tidak mengucapkannya dengan lisan, padahal ia mampu melakukannya, maka ia selamanya berada di neraka. Mohon maaf, kita kalau Islam, kita Islam yang secara asal, orang tua kita sudah beragama Islam sebelumnya. Kita lahir, kita tidak wajib membaca syahadat. Artinya tidak wajib membaca syahadat itu untuk mengakui keislaman kita, karena ikut pada kedua orang tua, include. Kalau orang yang asalnya non muslim masuk ke dalam agama Islam baru wajib untuk membaca syahadat. Tapi pertanyaannya, awake dhewe iki lho wis Islam, mosok sih selama 1 bulan penuh gak tahu maca syahadat belas? Mosok sih dalam 1 minggu penuh kita tidak pernah membaca syahadat sama sekali? Mosok sih dalam 24 jam sehari semalam kita tidak pernah membaca syahadat sama sekali? Apa gak rugi? Tapi minimal kalau kita menjawab adzan, ya, kalau kita menjawab qomat, itu akan otomatis dengan sendirinya membaca syahadat. Makanya kenapa penting menjawab adzan? Coba kita evaluasi, kita muhasabah, introspeksi diri. Selain panjenengan menjawab adzan, kapan panjenengan membaca syahadat? Sholat. Nah, ketika sholat itu kan masuk bagian sesuatu yang rukun. Sesuatu yang rukun itu ya artinya ya kita terpaksa membaca itu, karena kalau kita tidak membaca itu ya pasti sholatnya tidak sah. Coba yang merupakan amal-amal apa ya, amal-amal soleh lah atau amal-amal sunnah, berarti kita kesampingkan sholat. Kapan kita membaca syahadat? Bisa dikatakan nggak pernah. Coba bayangkan, kira-kira nuwun sewu lho nggih, kira-kira koyok malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain melihat kita seperti itu, kira-kira pengen ngetak napa mboten kira-kira? Kan ngregetno wong iki lek njaluk ning Gusti Allah sak det sak nyet, tapi maca syahadat gak tahu gelem lho. Coba apa gak ngregetno? Cara iso njewer dijewer apa itu? Ini loh perlunya kita muhasabah, introspeksi. Kita selama ini merasa aman-aman saja, maksudnya nggak melakukan hal-hal yang salah. Tapi ternyata kalau kita evaluasi satu persatu, dulu pernah saya sampaikan kepada panjenengan, untuk kita pinter melakukan muhasabah, okay, jangan melakukan muhasabah dengan mencari kesalahan kita, nggak akan pernah ketemu. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Jenengan tafakur di masjid, kemudian merenung, hari ini salah saya apa? Jawabannya nggak ada. Betul apa benar? Kenapa? Karena memang kita itu sangat sulit untuk mencari kesalahan kita. Lantas bagaimana cara muhasabahnya? Ambil kertas, ambil ballpoint, tulis di situ apa saja yang diperintahkan agama yang sifatnya sunnah. Baca Quran, sodako, zikir, baca sholawat, iktikaf, apalagi catat semuanya di situ. Nah, setelah dicatat semua nomor 1 sampai 100 misalkan, kemudian dicentangi mana yang sudah dibaca di checklist, mana yang sudah dilakukan di checklist, yang belum dilakukan disilang. Kira-kira banyak yang terchecklist apa yang tersilang? Banyak yang tersilang. Ketika banyak yang tersilang, itu termasuk kesalahan kita, kekurangan kita, atau kelebihan kita? Kekurangan. Akan ketemu kita muhasabahnya. Kalau tanpa begitu itu nggak akan ketemu. Kalau hari ini kita melakukan banyak kesalahan, kalau hari ini kita melakukan banyak kekurangan, disinilah salah satu di antara hikmah beriman kepada Allah. Nah, awake dhewe gak beriman, gak tahu rumangsa salah. Bahkan seandainya kita hidup ratusan tahun pun gak akan merasa kita punya kesalahan. Makanya kenapa di sini Imam Nawawi mengutip ya, konsensusnya para ulama, ya, mufakatnya para ulama
baik itu ulama ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, orang yang tidak membaca syahadat, dia akan selamanya di neraka. Makanya minimal tadi itu kita lakukan sebelum sholat lah, kita membaca syahadat. Kita biasakan. Dan itu akan terasa di dalam hati kita. Mungkin yang selama ini hatinya gampang resah, yang selama ini pikirannya sering bimbang, yang selama ini sering merasa bingung, tapi nggak tahu sebabnya, perbanyak membaca syahadat. Wa'lam annal imana billahi i'tiqadun annahu wahidun la nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi wa la syarika lahu fil uluhiyah wa hiya istihqaqul ibadah wa annahu qadimun labtida'a li wujudi wa bakin lantiha'a li abadiyatih. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Kadang-kadang kita cuma tahu ya iman kepada Allah begitu saja. Yang dimaksud dari iman kepada Allah itu bagaimana? Iman kepada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah itu zat yang esa, yang tidak ada yang menyamai baik dalam zat dan sifatnya, serta tidak ada sekutu baginya dalam hal menjadi Tuhan yang berhak disembah. Dan Allah adalah zat yang maha dahulu, yang tidak ada permulaan, dan zat yang kekal, yang tiada akhir pada keabadiannya. Kalau kita simpulkan ada 2 hal syarat iman kepada Allah. Yang pertama, mengesakan Allah. Yang kedua, menyembah Allah. Mengesakan tok gak gelem nyembah ning Gusti Allah ndak bisa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah itu merupakan satu kodratnya manusia. Kodratnya manusia. Jadi mengesakan tok, meyakini kalau Allah itu esa tapi tidak mau menyembah Allah, ndak bisa. Makanya tadi itu. Jadi yang disebut iman kepada Allah itu yang menggabungkan antara iman dan takwa tadi itu. Perintah Gusti Allah dilakoni, larangan Gusti Allah didoi. Kalau belum, berarti belum bisa dikategorikan orang yang beriman. Bahkan mohon maaf, Imam Al-Ghazali itu terkenal ulama yang apa ya istilahnya ya, kereng gitu ya. Ulama yang kereng. Dan itu memang terbukti. Ada satu kalimat yang saya membaca yang membuat saya itu sampai sekarang itu ndredeg nek kelingan. Imam Ghazali itu mengatakan begini, orang yang malas melakukan amal soleh menandakan kalau dia bukanlah orang yang beriman. Coba bayangkan, apa gak medeni? Padahal awake dhewe niki akeh malese karo semangate. Betul nggak? Sedekah akeh eman-emane daripada ikhlas. Ternyata kalau kita gali lebih dalam lagi, tidak salah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Misalkan ada yang menyuruh sampean, misalkan sampean pergi ke stasiun sana, nanti di sana ada orang yang memberikan uang ke sampean 1 juta, misalkan begitu. Sampean akan diberi uang 1 juta. Kalau orang yang yakin, dia pasti berangkat. Kalau sepeda motor perlu melaku, gak apa-apa tak melaku aja. Kenapa? Karena yakin. Tapi kalau bagi orang yang nggak yakin, temen pret, ya kan begitu kan? Ngulang di prank, ya kan begitu. Akhirnya dia nggak berangkat, atau mungkin mau berangkat tapi rasa-rasa wes gak harus sepeda, gak wes, karena nggak terlalu yakin. Lah, yang disebut iman itu yakin. Kenapa kita malas mengerjakan ibadah? Kenapa kita malas melakukan amal soleh? Karena kita tidak yakin. Loh, itu kan karena penyebabnya pahalanya besok. Coba kalau pahalanya sekarang langsung diberikan, pasti semangat.
Durung mesti. Kita bekerja saja belum tentu hasil kita dapatkan pagi berangkat kerja, sore pulang kerja langsung bawa hasil. Belum tentu. Ada yang gajiannya seminggu sekali, ada yang gajiannya sebulan sekali. Betul apa enggak? Tapi kenapa setiap hari berangkat? Padahal gajinya enggak pada saat itu diberikan. Karena yakin akan mendapatkan gaji itu di bulan yang akan datang. Karena yakin akan mendapatkan gaji itu di minggu yang akan datang. Permasalahannya bukan kenapa pahala tidak diberikan saat ini. Permasalahannya bukan kenapa pahala tidak ditampakkan. Tapi permasalahannya adalah kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin, kapanpun Allah memberikan pahala itu, seberapapun Allah memberikan pahala itu, ketika kita yakin, nggak ada kata malas pada diri kita. Makanya kalau kita mengkaji kitab-kitabnya Imam Ghazali itu sepintas itu ngedeni, sepintas ngedeni. Tapi ternyata kalau kita eksplorasi, kalau kita gali, oh benar, benar. Berarti memang kita yang selama ini banyak kekurangan. Ya, inilah hikmahnya kita ngaji. Jadi ngaji itu sebenarnya setelah kita ngaji itu kita introspeksi untuk diri, bukan kita ngaji untuk menjustifikasi orang. Kalau ada orang ngaji setelah ngaji kok malah pinter ngoreksi orang, lah ini bahaya ini. Mohon maaf, kalau pengen ngoreksi, kalau pengen pinter ngoreksi kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain, gak usah ngaji. Orang yang gak ngaji pun sudah pinter ngoreksi kekurangan orang lain. Tapi ngaji itu tujuannya adalah untuk muhasabatun nafsi, untuk bisa mengoreksi kekurangan diri kita sendiri. Makanya wong bar ngaji kok tambah happy, tambah happy, tambah happy, itu harapannya. Ngaji itu begitu. Orang kok bar ngaji malah wah, konco sing asale api malah jadi dihukumi musyrik, kafir kon. Iya kan? Wah, ini berarti ada kesalahan ini di dalam ngajinya ini. Karena ngaji itu untuk memperbaiki diri kita. Untuk introspeksi diri kita, bukan untuk mengoreksi orang lain. Wabil malaikati i'tiqadun annahum mukramun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shadiquna fima akhbaru bihi. Beriman kepada para malaikat. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Yaitu yakin bahwa mereka adalah mulia, yang tidak pernah menentang kepada Allah atas segala perintahnya dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan selalu benar dalam menyampaikan apa saja. Malaikat itu nggak pernah menentang Allah. Perintah Allah apa saja selalu laksanakan, nggak pernah protes. Lek menungso, jik kakan protes dikongkon Pak, kesel Pak. Kono, bagaimana Pak kalau besok Pak? Sekarang sudah mepet Pak waktunya Pak. Protes ya. Tapi kalau malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Gusti Allah enggak pernah ditentang, langsung dilaksanakan. Malaikat dalem. Iki enek bayi tas lahir, jabutan nyawane. Malaikat budal. Bayi lahir procot dijabut nyawane. Nek awake dhewe saaken Gusti dereng ngrasakno es krim Gusti, ngene. Dereng ngrasakno bakso Gusti, ya rada ngenteni binjing-binjing titik ngono lho. Lah awake dhewe akan protes, malaikat enggak. La ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masih sumben ning neraka kongkon mbakar menungso barang niku gitu. Niku ya gak protes malaikat. Wah niki perintah. Walah men. Kon iki ning donya dhisik kanane kok ya angel to men jane aku ora mentolo mbakar awakmu. Tapi ya apa maneh iki perintahe Gusti Allah. Salahmu dhewe dhisik gak nurut. Ngono. Dibong karo malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab. Yang dimaksud iman dengan kitab itu bagaimana? Meyakini bahwa semuanya adalah firman Allah yang azali. Jadi mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran harus kita yakini bahwa semuanya itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu azali.
Azali itu bagaimana? Sebelum alam dunia ini ada, alam azali itu sudah ada. Di firman Allah itu sudah ada semuanya. Yang melekat pada zat Allah, yang terhindar dari huruf dan suara, dan apa saja yang difirmankan adalah kebenaran. Allah menurunkannya kepada sebagian para rasul dengan lafaz-lafaz atau bahasa yang sesuai pada lembaran-lembaran dan melalui penyampaian malaikat. Artinya iman itu begitu itu. Kita tidak boleh ragu terhadap kitab Injil. Kita tidak boleh ragu terhadap kitab Taurat. Tidak boleh ragu dalam hal kitab-kitab itu adalah firman Allah. Kalau untuk yang diyakini, karena memang saat ini sudah diturunkan Al-Quran sebagai amandemen, yang diikuti dan dilaksanakan, ya yang mengamandemen. Kalau yang teramandemen bagaimana? Dibaca silahkan, tapi kalau diikuti tidak bisa, karena sudah kadaluarsa. Ya ibarat undang-undang yang sudah teramandemen. Kalau kita hanya sekedar pengen tahu silahkan dibaca, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dilaksanakan, untuk dipatuhi, itu harus yang terbaru. Nah dalam hal ini kitab-kitab Allah itu adalah Al-Quran. Semuanya kita imani, semuanya kita yakini. Tapi yang kita ikuti hanyalah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wabir rusuli, iman kepada Rasul. Yang dimaksud iman kepada para Rasul itu apa? I'tiqadun annallaha arsalahum ilal khalqi wa nazahum an kulli wahimatin wa naksin fahum maksumuna minas saghairi wal kabair qabla nubuwati wa ba'da. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah mengutus mereka kepada para makhluk dan menghindarkan mereka dari setiap celah dan kekurangan. Mereka adalah orang-orang yang terjaga, baik dari dosa-dosa kecil maupun besar, baik sebelum ataupun setelah menjadi Rasul. Berarti yang terjadi pada Rasul itu bukan kekurangan. Ada Rasul yang sakit parah, itu bukan kekurangan. Ada Rasul yang sangat miskin, itu bukan kekurangan. Tapi di situ semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, ketika dia tahu apapun kondisi yang dialami dalam kehidupannya, itu tidak akan membuat dia surut yakin kepada Allah. Kadang-kadang ini awake dhewe niki fluktuatif. Nek pas eling gitu ya, koyok-koyok sing duwe masjid, sapa masjid pas eling. Lek pas gak eling, masyaallah koyok wong sing lali dalan ning masjid gitu. Balas gak tau ngetok ning fluktuatif. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah dawuhaken al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, fluktuatif. Lantas bagaimana cara menstabilkan iman itu? Di antaranya adalah dengan cara mencari ilmu, salah satunya. Karena nanti akan kita urai itu semuanya di sini. Jadi dengan panjenengan hadir ke majelis ilmu seperti ini bisa menjadi adaptornya iman. Kan ketika kita berbicara naik turun itu kan seperti halnya arus listrik, itu kan begitu ya, ada naik turun. Makanya untuk menjaga supaya yang masuk ke elektronik kita itu tidak berpengaruh dengan naik turun itu, makanya dibutuhkan adaptor. Nah, dengan adanya adaptor itu, jadi meskipun yang lain naik turun, kita nggak akan naik turun. Itu ada adaptornya, iman itu ada. Nanti akan kita bahas semuanya. Kemudian wabil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqau a'taqi i'tiqadu wujudi wa mastamala alaihi min su'alil malakaini wa na'imil qabri au adzabih wal ba'thi wal jazaa'i wal hisabi wal mizan was sirati wal jannati wan nar. Iman pada hari akhir. Yang dimaksud dengan iman pada hari akhir itu bagaimana? Meyakini apa saja yang terjadi pada hari akhir. Mulai dari kematian sampai apa saja yang berkaitan dengan kematian,
kemudian pertanyaan dua malaikat mungkar nakir, nikmat dan siksa kubur, bangkit dari kubur, pembalasan besok di akhirat, kemudian hisab, timbangan amal, sirotol mustaqim, surga, neraka. Itu harus kita yakini. Nggak boleh ketika ada orang yang bercerita tentang surga dan neraka terus dikomentari koyok ruruwai, misalkan begitu ya. Nggak boleh. Kono wis tau teko kono, kan begitu kan? Nggak boleh. Karena memang di dalam Islam itu ada sesuatu yang sifatnya muhkamat, ya. Muhkamat itu apa? Muhkamat itu yang terjadi ini muhkamat. Ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu apa? Nggak ada yang mengalami. Tapi kita harus meyakini ketika Allah mau nerang nih bab tentang pertanyaan kubur, baru ngono geti ditakok tanya Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz pernah ditanya mungkar nakir? Nah. Terus nek durung lapo kan gitu. Arep gak percaya. Karena semuanya itu sudah ada sabdanya. Sudah ada dalilnya. Ketika sudah ada dalilnya, meskipun itu mutasyabihat, belum ada yang mengalami, maka kita harus meyakini. Disitulah yang disebut dengan iman. Makanya 6 komponen dari rukun iman ini harus dijadikan satu. Kemudian wabil qadari i'tiqadun annama qaddarullahu fil azali la budda min wuqu'i wa ma lam yuqaddirhu yastahilu wuqu'uh wa annahu ta'ala qaddarul khaira wa syarra qabla khalqillah qabla khalqil khalqi wa anna jami'al kainat bi qada'ihi wa qadari. Iman terhadap takdir, takdir baik, takdir buruk itu harus kita yakini bahwa itu semuanya telah ditentukan oleh Allah. Kita nggak boleh menentang. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik ataupun buruk semuanya datang dari Allah. Kita dilahirkan dari orang tua kita misalkan ya. Ya itu takdir dari Allah. Nggak bisa terus protes Gusti, kula kok lahir saka wong tua sing wajahe elek-elek ya Gusti, kula nggih malih dadi melok elek pisan. Gak kena. Khairihi wa syarrihi minallah. Justru malah sing elek ku sing ngrejekeni. Ya kan ngoten kan? Alhamdulillah. Gusti Allah niku lek nentokne menungso niku pun adil-adil pokoke. Adil-adil. Bahkan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ternyata dalam hal lain memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang normal. Allah Maha Adil. Makanya jenengan lek rumangsa wis elek wajahe, golekno kaapiane sampean, aja wis elek wajahe, kelakuane yo elek. Ora nek sing apik blas. Lah terus apa iki berarti gak nemu blas iki? Bukannya Allah tidak adil, bukannya Allah tidak memberikan kelebihan, orangnya yang tidak mengetahui terhadap kelebihannya. Begitu. Jadi 6 komponen ini harus kita jadikan satu sehingga dalam kehidupan kita itu nanti akan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah ini rupanya bab iman ini nggak akan tuntas dalam satu pertemuan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang berbicara tentang adaptornya iman. Nah, jadi bersambung. Kalau ingin tahu adaptornya apa, sementara tadi sudah saya kasih mengaji. Selebihnya apa? Bagaimana? Kita ikuti pada episode yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Tidak ada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam satu majelis ketika tidak ada yang bertanya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, paham semuanya. Karena paham semuanya, keterangannya jelas, nggak ada pertanyaan. Atau kemungkinan yang kedua, nggak paham semua. Nah, nggak paham semua mau tanya apa? Nggak paham semua. Ini kira-kira yang pertama apa yang kedua ini? Ya, mudah-mudahan yang pertama ya. Kedua, waduh, ini nerang sampai muru. Ya,
ternyata gak paham semua. Mudah-mudahan yang pertama, dan mudah-mudahan dari kajian kita ini mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mencari ilmu, ya meskipun ini masih pertemuan yang pertama, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan kelak menjadi ilmu yang bisa menjadi benih-benih amal solih kita, benih-benih amal yang bisa mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.